Nggak bisa ya. Dipindah filenya aja ya. Oh pakai ini. Tapi nggak punya flash disk. Terus ya. Ada flash disk nggak ada. Ternyata temennya Zara kan? Iya. Sekampus ini teh. Kalau user kan kita dari sekolah SMP so. Udah ya? SMK mana sebelumnya? Dari Bagus. SMK Bakti Nusantara. Oh. Beda jurusan juga. Oh, beda jurusan aja. Sama Tata ini rumahnya di mana? Jadi tiap hari kesini kan? Jadwal gantian. Oh gitu. Cuma bertiga? Dari mana? Ini siapa namanya? Muhammad Ihsan Maulana. Rumahnya di? Dari MI sebelumnya. Oh. Siapa? Raihan. Ihsan Raihan. Di mana rumahnya? Dekat daerah sini. Oh. Siapa? Hah? Naura. Ini dari MI semua? Oh, bukan, dari mana Naura? Azakiyah. Oh. Siap. Yang nggak hadir siapa nih? Kursi kosong. Pada nggak bisa ya? Iya. Tinggal slide show aja.
Lupa. This meeting is being recorded. Udah mulai ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Hari ini pertemuan pertama IPS di Manbaul Huda ini. Selamat bertemu dengan Ibu. Waktu mos kemarin kita sudah berkenalan. Masih ingat Ibu namanya siapa? Enggak. Masih ingat? Lupa ya. Yang di rumah ada yang ingat Ibu namanya siapa? Gak tahu juga. Baik, perkenalan sedikit ya sebelum kita mulai pembelajarannya. Nama Ibu Fitri Andayani, biasa dipanggil Bu Fitri. Insya Allah setahun ke depan bersama Ibu akan belajar mengenai IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di SD atau di MI-nya sudah belajar IPS ya? Sudah, baik. Oh iya, Ibu ingatkan ya anak-anak ya, hari ini Ibu sudah sematkan di Google Classroom, itu ada absen. Silahkan nanti yang di sini, yang di kelas ya, yang di kelas silahkan nanti pulang isi absennya. Itu absennya Zoom plus Zoom dan Google Classroom. Jadi dua langsung ya gitu. Jadi silahkan isi absen agar Ibu mengetahui bahwa anak-anak hadir di Zoom dan hadir di Google Classroom seperti itu. Baik, anak-anak, sepertinya anak-anak juga sudah tidak asing lagi apa itu IPS ya. IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Jadi mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang menurut Ibu ya, menurut Ibu pelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita akan mempelajari hal-hal di sekitar kita. Baik itu benda mati ataupun benda hidupnya. Karena kalau di IPA mungkin anak-anak belajarnya terpisah, ada IPA biologi, ada IPA fisika. Nah kalau IPS pelajarannya bergabung jadi IPS terpadu. Di semester 1 ini anak-anak akan belajar tentang geografi. Geografi ini adalah pelajaran IPS yang mempelajari tentang bumi kita. Bumi kita mulai dari kenampakan yang ada di darat sampai kenampakan yang ada di laut. Itu di geografi. Nanti di 3 bulan setelah 3 bulan pertama nanti akan beralih ke sosiologi. Sosiologi itu akan mempelajari bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Gitu ya. Kita sudah mempelajari tempat hidup kita, gitu ya, bumi. Nanti kita akan mempelajari sela-selanya. Nanti di semester 2 itu kita akan belajar tentang ekonomi. Seperti itu. Itu di semester 2. Di akhir semester kita berlanjut ke bagaimana kehidupan manusia khususnya di Indonesia gitu ya, sebelum kemerdekaan. Jadi lengkaplah pelajaran di IPS ini. Jadi IPS terpadu gitu ya. Nah, tadi di awal kenapa Ibu bilang menyenangkan, karena yang kita pelajari ada di sekitar kita. Mungkin ada anak-anak yang akan kesulitan ketika mempelajari IPA misalnya, gitu ya. IPA juga sebetulnya di sekitar kita ada ya, tapi ada benda yang tidak terlihat misalnya. Ada atom, ada molekul, apa sih kan nggak terlihat gitu ya. Itu harus dibantu dengan alat dan lain sebagainya. Tapi kalau IPS itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita dan kita bisa melihatnya dan bisa mempelajarinya dan merasakannya. Seperti itu. Jadi itu ya. Nah, untuk hari ini, jadi IPS itu
belajarnya berjenjang. Kenapa berjenjang? Jadi seperti anak kuliahan malah di universitas. Jadi ada materi prasyarat. Di kelas 7 anak-anak nanti geografinya belajar tentang alam Indonesia. Setelah anak-anak tahu bagaimana Indonesia, alamnya, orang-orangnya gitu ya, akan berpindah nanti di kelas 8. Lebih luas wilayah yang kita akan pelajari. Sekarang kakak kelas kalian di kelas 8 mempelajarinya lebih luas dari Indonesia ke ASEAN. Ada sekitar 10 negara. Nanti berpindah ke kelas 9. Indonesia satu negara, berpindah ke ASEAN satu wilayah. Nanti berpindah ke kelas 9, wilayahnya dunia. Benua Asia, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi IPS itu kalau belajarnya sekarang jangan dilupakan, nanti akan diingat kembali di kelas 8 dan kelas 9. Begitupun dengan materi ekonomi, sosiologi, dan sejarah itu akan nyambung. Baik, anak-anak, untuk sekarang itu baru pembukaan ya, baru pembukaan dulu, belum ke materi. Nah, selanjutnya Ibu ingin sedikit menyampaikan, Ibu itu tipe guru yang akan ngasih nilai jor-joran. Maksud jor-joran itu kalau anak-anak mau 100, Ibu kasih 100. Anak-anak mau 90, Ibu kasih 90. Mau Bu saya mah sedikit aja 75, silahkan, terserah mau berapa. Mau berapa yang di sini? 100? Gak boleh lebih dari 100, 100 paling besar mau? Mau 100, silahkan. Tapi anak-anak silahkan penuhi kewajibannya, gitu ya. Yang di rumah, Ibu belum bisa melihat, tapi sama-sama kita belajar karena kondisinya masih seperti ini ya, masih harus belajarnya. Ibu bilang kondisi darurat, gitu ya, darurat. Ibu ada di sekolah, kebanyakan anak-anak ada di rumah. Jadi mohon tetap semangat, dijaga semangatnya, apapun kondisinya. Anak-anak Indonesia harus cerdas, anak-anak Indonesia harus kreatif, gitu ya. Tidak bertemu di sekolah, bagaimana caranya? Harus belajar. Belajar bisa di mana saja, belajar bisa kapan saja, gitu ya. Jadi silahkan penuhi kewajibannya. Kalau Ibu nanti ada tugas harian, silahkan nanti lihat di Google Classroom ya. Sesuai jadwal Ibu akan berikan materi dan ada tugas. Kalau ada tugas silahkan kerjakan sekemampuan anak-anak. Kalau misalnya ada kekurangan, ada Bu saya nggak bisa, silahkan sampaikan apa nggak bisanya. Nanti Ibu bantu, walaupun dengan jarak jauh seperti ini ya. Kemudian nanti ada PTS, penilaian tengah semester. Ya, nanti ada PTS biasanya 3 bulan sekali, seperti itu. Kemudian di akhir semester ada PAS, penilaian akhir semester. Nah, silahkan kewajiban itu dipenuhi, ditambah anak-anak berubah dari yang awalnya soleh menjadi tambah soleh, yang awalnya solehah menjadi tambah menjadi nilai plus, gitu ya. Jadi silahkan penuhi, insya Allah Ibu akan memberikan nilai semaksimal mungkin. Jadi tolong bantu Ibu untuk memberikan nilai dengan mudah, seperti itu. Siap ya? Yang di rumah ada suaranya, Ibu nggak megang absen, lupa ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu seputar IPS, penilaian yang di rumah boleh? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Ini ada Nizma, Lutfi, Cukup, Bu. Hadid, Afika. Silahkan dinyalakan itunya ya, videonya yang belum dinyalakan. Naufal, Raffi, Haira, Muhammad, siapa itu? M. Irsyad, Hadid. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Oke.
Nanti sambil belajar, Ibu akan kenalan walaupun dalam kondisi jauh. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai materi IPS hari ini ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, IPS yang pertama materi yang akan dipelajari itu tentang geografi seperti itu. Baik. Nah, ini ada bab judulnya interaksi antar ruang. Ya. Interaksi antar ruang. Maksudnya apa, Bu? Anak-anak, setiap makhluk hidup ya, setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi, setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan ruang atau tempat untuk hidup. Seperti contohnya sekarang kita belajar nih, karena kondisinya harus online seperti ini, maka tidak mungkin ruangannya ada di lapang, karena butuh listrik. Kalau di lapang nanti butuh kabel yang panjang. Kemudian kalau di lapang mungkin sinarnya terlalu terang, silau dan sebagainya, tidak bisa fokus. Maka setiap makhluk hidup akan menyesuaikan ruangnya atau tempatnya untuk hidup. Karena kita sekarang kondisinya harus belajar, berarti untuk yang di sekolah belajarnya di kelas. Nah, anak-anak yang di rumah berarti belajarnya di rumah dan disesuaikan tempatnya. Kalau mau semangat jangan di atas tempat tidur, anak-anak yang di rumah. Kalau mau semangat jangan di atas tempat tidur belajarnya. Cari tempat yang mendukung anak-anak untuk semangat belajarnya. Boleh di kursi, di ruang tamu, di ruang makan sambil makan, boleh lah ya, kalau yang di rumah nggak terlihat. Silahkan cari tempat yang cocok untuk belajar untuk sekarang ya. Tapi berbeda dengan saudara kita yang sedang berdagang sayuran. Biasanya tempatnya di mana? Di pasar, betul. Di pasar tradisional ada, di pasar seperti supermarket ada. Butuh ruang untuk hidup. Atau misalnya, yang sedang sakit perut butuh untuk mengeluarkan apa yang ada di tubuhnya, berarti harus mencari WC atau toilet. Jadi disesuaikan dengan apa aktivitasnya, apa kebutuhannya. Dan itu tadi, butuh ruang, butuh tempat. Itu manusia ya. Berbeda dengan misalnya hewan. Ada ikan, semua ikan itu tinggalnya di laut. Ada ikan yang tinggalnya di darat? Nggak ada ya, mati karena butuh air. Sama pun dengan hewan yang ada di darat. Burung misalnya di udara. Ada yang tinggal di dalam laut terus-terusan? Nggak ada. Paling ada burung yang mencari ikan saja gitu ya, buat makan, terbang lagi. Nah, jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu butuh tempat tinggal, butuh ruang. Bisa difahami? Bisa ya? Nah, Bisa. terima kasih. Selanjutnya, nah, apa pengertian ruang? Bisa dilihat ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Baik keseluruhan atau sebagian saja. Tidak mungkin ya,
satu makhluk hidup menguasai seluruh dunia, tidak mungkin. Setiap makhluk hidup punya kawasannya masing-masing. Seperti itu, punya kawasannya masing-masing. Kemudian ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi anak-anak jangan salah bahwa ruang itu adalah rumah kita. Ruang itu adalah sekolah. Tidak. Tapi yang dimaksud ruang yang ada di ilmu pengetahuan sosial itu adalah lebih luas lagi, yaitu semesta alam. Ketika tidak ada matahari, nih anak-anak, sudah sekitar 1 bulan inilah ya, 1 bulan ini bumi kita sedang berada di kondisi namanya aphelion. Ada yang tahu pengertiannya aphelion? Anak-anak di rumah atau di sekolah boleh? Aphelion. Ada yang pernah mendengar? Nggak ada. Kondisi bumi itu disebut dengan Bu, suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang. Gak ada suara, Bu. Ibu gak ada suaranya. Ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya. Ada suaranya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya. Ada. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Gambarnya nge-freeze. ya, bumi itu sekarang sedang berada pada kondisi aphelion namanya. Jadi bumi itu berada di titik terjauh dengan matahari. Makanya anak-anak bisa merasakan, khususnya di sekitar rumahnya sekarang, kita merasa bahwa kondisinya sangat dingin sekali. Betul? Betul ya? Mandi subuh saja. Wah, air itu berasanya air es gitu ya. Nah, memang sekarang kita sudah masuk musim berberan ya. Ini udah Juli, Agustus, September, kalau ke sana pasti sudah musim hujan. Ditambah kondisi dengan bumi yang jauh dari matahari. Makanya hangatnya matahari akan sedikit berkurang karena kondisinya sedang di titik terjauh. Nah, maksud Ibu menjelaskan ini adalah bahwa matahari itu, kemudian planet-planet lain, atmosfer yang ada di sekitar bumi, itu bagian dari ruang yang mendukung manusia atau makhluk hidup untuk hidup, gitu. Gak mungkin kita hidup di bumi saja. Kalau ada peristiwa di antariksa, di matahari, itu pasti akan mempengaruhi bumi kita. Di bulan dan lain di sekitarnya, kalau ada sesuatu kejadian itu pasti akan mempengaruhi bumi kita. Nah, artinya ruang di sini adalah alam semesta kita. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi air tanah sampai kedalaman tertentu. Tentu ini yang ada di bumi ya, ada laut, ada sungai, ada danau. Laut yang tenang, kehidupan di darat tenang. Tapi ketika kondisi laut tidak tenang, ombak besar, bahkan sampai 10 meter, itu namanya apa? Kondisi apa itu?
Kalau ada ombak sampai tinggi 10 meter itu kondisi apa? Namanya Tsunami. tsunami, betul. Jadi ketika laut tidak tenang, kondisi ombak sangat tinggi, itu airnya bisa menyapu apa yang ada di darat. Jadi kondisi laut yang tenang akan mempengaruhi kondisi daratan yang tenang. Makanya tugas kita sebagai manusia khususnya ya yang memiliki akal berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Mereka makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia. Kenapa? Karena manusia yang punya akal. Manusia yang bisa mengolah hewan, manusia yang bisa mengolah tanaman tumbuhan. Nah, ada yang di sekitar kita itu harus dijaga. Kadang ibu suka sedih ya, beberapa pantai yang ada di Indonesia, ibu datangi langsung atau hanya sekedar melihat di tayangan TV, itu ada yang sangat banyak sampah. Kan sayang ya, sampah yang dibuang manusia yang kena dampaknya ada ikan hiu yang makan plastik, ada ikan paus yang makan plastik. Jadi bayangkan hiu dan paus itu tinggalnya di laut dalam. Itu sampah yang ada di permukaan laut itu bisa nyampe ke laut dalam dan dimakan oleh ikan yang ada di situ. Ini luar biasa ya. Makanya kerusakan yang ada di bumi itu memang disebabkan oleh manusia. Seperti itu. Nah, kita, ibu dan anak-anak, ibu mengajak ya, kita harus mengajak untuk melindungi alam kita. Karena nanti kalau ada apa-apa dengan alam kita yang rugi siapa? Manusia. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya kehidupan jelas. Kita hidup di atas tanah ya. Kita hidup di atas tanah. Makanya ya tadi tetap harus dijaga seperti itu. Kemudian ruang itu termasuk juga organisme atau makhluk hidup merupakan bagian dari ruang juga. Jadi seluruh hal yang ada di muka bumi ini, baik yang di dalamnya ataupun di luar lapisan bumi itu adalah ruang bagi kita, khususnya manusia. Baik, selanjutnya ya. Nah, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri-ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Bisa difahami ya? Kita tinggal di Bandung. Cuacanya cenderung dingin. Ada yang kampung halamannya di luar Bandung? Di mana teh? Tasik. Ibu juga Tasik loh. Mertua ibu di Tasik ya. Ada yang di Tasik itu masih sekitar Jawa Barat ya. Ada yang keluar provinsi misalnya, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Itu kondisinya jauh lebih panas. Seperti itu. Ada yang sangat hijau kondisinya. Ini di sini ada gambar ya. Ada yang hijau, ini cenderung wilayah tropis seperti Indonesia, gitu ya. Kemudian ini ibu tampilkan ada yang bersalju, gitu. Saudara-saudara kita yang berada di negara yang 4 musim ada salju, gitu ya. Itu kan membutuhkan kehidupannya berbeda. Kenapa? Karena setiap musim akan, contoh sederhananya akan memerlukan pakaian yang berbeda. Ada pakaian musim dingin, tebal sekali, karena bersalju dinginnya, gitu ya. Ketika masuk ke musim panas, pakaiannya berubah. Pakaian musim panas, atas nggak nyampe, bawah nggak nutup, seperti itu ya. Jadi beda-beda. Nah, jadi kondisinya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis, nggak ada yang sama antara satu dan lainnya. Contoh, di sekitar Bandung ada Lembang, ada Ciwidey. Pernah ke sana? Ciwidey dan Lembang. Mungkin kondisinya
sama-sama dingin, ya. Tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik di daerah Lembang dan daerah Ciwidey. Tapi ada perbedaannya, sederhana. Stroberi saja itu lebih cenderung lebih banyak di mana? Ciwidey apa Lembang? Ciwidey, betul. Jadi setiap daerah punya karakter tersendiri. Jangankan daerah ya, manusianya aja berbeda-beda. Di rumah ada ibu ayah, punya anak 2 misalnya, kakak sama adik. Walaupun lahir dari ibu yang sama nggak karakternya? Beda, yang satu cerewet, yang satu pendiam. Yang satu sukanya musik, yang satu sukanya menulis. Itu berbeda-beda, gitu ya. Makanya manusianya saja berbeda, apalagi daerahnya. Seperti itu ya. Baik, karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah ini, anak-anak, karena setiap daerah itu berbeda ya, setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, maka setiap daerah ini nanti akan berinteraksi. Berinteraksi itu akan apa yang namanya? Saling berhubungan gitu. Akan saling membutuhkan. Nah, dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lain. Maksudnya seperti ini, lihat ya di slide selanjutnya. Nih, terkhusus manusia ya. Makhluk hidup di sini manusia. Manusia itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak, orang nomor 1 di negara Indonesia siapa ya? Katakanlah presiden ya. RI 1 suka gitu ya di mobilnya, RI 1. Jadi orang nomor 1 di Indonesia presiden misalnya. Apakah presiden orang nomor 1 di Indonesia kalau mau makan makanannya dibikin sendiri? Belum tentu. Mungkin bikin sendiri. Nah, pertanyaannya, bahan makanannya presiden nanam sendiri? Enggak kan ya? Dari petani. Seperti itu. Nah, artinya setiap manusia itu membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Misal, sekarang anak-anak sudah usia SMP. Ibu suka melihat ya, ada anak-anak usia seperti kalian tuh suka bilang ke orang tuanya, "Mama, jangan dipeluk-peluk aja, aku teh risih, udah besar, udah gede, udah bisa sendiri segala hal." Benar bisa sendiri? Kalau makan dimasakin siapa? Mama, tetap ya, katanya udah gede. Terus kalau mau beli pulsa, uangnya minta ke siapa? Mama juga. Nah, artinya walaupun sudah besar, tetap membutuhkan orang lain. Seperti itu. Nah, makanya manusia itu disebutnya makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Gitu ya. Baik dari bayi ataupun sudah tua. Bahkan maaf, jenazah orang yang meninggal butuh orang lain nggak? Butuh. Ketika meninggal, ada kewajiban yang masih hidup untuk memandikan, mengkafani, menguburkan, gitu ya, mendoakan. Orang yang meninggal saja pun memiliki kebutuhan, dan kebutuhan itu dipenuhi oleh orang lain. Seperti itu ya. Nah, makanya akan saling berhubungan, akan saling membutuhkan. Contoh, orang-orang di desa itu mungkin akan berlebih sumber daya, mulai dari beras, sayur mayur, gitu ya. Tapi kalau banyak juga buat apa?
lah makan cuma 1 piring ya. Nah makanya bahan-bahan makanan tadi itu dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di kota. Di kota orang-orangnya kerjanya di kantor. Sawah jarang banget yang ada di kota gitu kan. Nah makanya kebutuhan orang-orang kota itu akan disuplai oleh orang desa. Karakteristiknya berbeda ya, desa dan kota. Kota banyak gedung tinggi, banyak pusat pembelanjaan, sedangkan di desa banyaknya sawah, asri udaranya gitu ya. Nah ini saling membutuhkan. Orang desa butuh uang gitu ya dari orang kota karena membeli bahan makanan. Orang kota akan membutuhkan bahan makanan yang disediakan oleh orang desa. Nah, kondisi ini ada beberapa kondisi ya. Ada 3 kondisi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kondisi saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Nah, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Jadi saling melengkapi. Maksudnya apa? Misal, nih ada bagan di sini ya. Misal ada wilayah A. Wilayah A ini surplus itu kelebihan sayuran. Mungkin ini kondisi daerahnya daerah pegunungan gitu ya, daratan tinggi yang sayurannya sangat banyak. Kemudian ada lagi wilayah, ini harusnya wilayah B. Wilayah B ya, maaf, nanti diedit sama. Wilayah B misalnya itu berlebih ikan biasanya wilayah di mana? Dekat laut ya, dekat laut. Nih, orang yang di pedesaan butuh makan ikan, orang yang di daerah laut butuh makan sayuran. Kondisi perbedaan dengan karakteristik yang berbeda ini akan membuat adanya hubungan interaksi jual beli. Orang-orang yang di wilayah A akan membeli ikan, ini wilayah B ya, wilayah B. Dan wilayah B akan membeli sayuran ke wilayah A. Saling melengkapi. Proteinnya ada dari ini protein hewani, ini protein nabati, sayuran ada serat dan lain sebagainya. Jadi saling melengkapi karena manusia membutuhkan semua itu. Walaupun kita sekarang tinggal di kota Bandung, katanya sudah menuju kota metropolitan. Kita mau makan ikan, kita mau makan daging, kita nggak harus punya peternakan ayam, nggak harus. Di mana ya? Kita melihara ayam 1-2 aja tetangga udah ini bau dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau melihara kambing, ya gandeng, ya dan sebagainya gitu ya. Kita nggak perlu melihara hewan, cukup datang ke pasar, di pasar segala makanan ada, silahkan beli di sana. Dan makanan yang ada di pasar itu disuplai di daerah yang kelebihan dengan bahan makanan itu, gitu ya. Ini kondisi yang saling melengkapi. Baik, ada pertanyaan dulu? Paham? Yang di rumah paham? Paham ya? Baik, selanjutnya kondisi kedua. Ini namanya kesempatan antara. Kalau di Indonesia kan ya, maksudnya apa? Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik
sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Maksudnya bagaimana? Nih, maksudnya jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contoh nih, ini ada bagan ya. Ini ibu lupa ngedit nih. Ini katakanlah wilayah A. Ini wilayah B ya. Ini wilayah C harusnya. Nah, kalau kesempatan antara ini kondisinya kita pahami bahwa daerah itu sangat banyak. Tadi misalnya Lembang, Ciwidey itu dua-duanya menghasilkan sayuran, ya, menghasilkan sayuran. Kemudian kalau misalnya ada yang memerlukan sayuran itu, si orang tersebut akan memperhatikan, saya kalau beli sayuran ke Ciwidey atau ke Lembang itu lebih jauh kemana? Atau jauh lebih dekat kemana? Orang pasti akan memilih yang lebih dekat. Betul. Nih, ini. Wilayah A contohnya. Kelebihan sayuran dan kekurangan ikan. Wilayah A, ikannya banyak, sayurannya kurang. Ini yang C, ikannya banyak, sayurannya kurang. Kondisi yang ini, wilayah B, dan kondisi wilayah C, itu sama. Nah, kondisi wilayah A pasti kan kalau kelebihan sayuran berarti butuh sayuran ya. Kalau kelebihan sayuran berarti akan menjual sayuran. Kalau kekurangan ikan berarti harus membeli ikan. Nah, ke wilayah B dan ke wilayah C ternyata lebih dekat dengan wilayah C. A itu lebih dekat wilayahnya ke wilayah C. Maka lihat, kalau ini yang A ke B garisnya putus-putus, maksudnya hubungannya tidak begitu dekat. Jadi mungkin ada yang beli, tapi hanya beberapa orang. Tapi kalau yang A ke C, ini garisnya penuh. Artinya lebih banyak orang yang berhubungan dari A ke C. Seperti itu. Paham ya? Oke, ini kesempatan antara. Baik, selanjutnya ada kemudahan transfer. Ini slide terakhir loh anak-anak. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit lah ya. Nanti dilanjut minggu depan. Nih, kemudahan transfer maksudnya pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah. Biayanya harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Sederhananya begini. Sekarang lagi musim beli makan karena PKKM nih ya. Kita nggak bisa jalan-jalan dengan bebas. Kalau mau beli makanan cukup pesen di HP, betul ya? Ibu sebutkan contohnya, ada aplikasi Gojek, ada aplikasi Grab, ada Shopee Food yang lagi rame ya, atau apapun. Kita tinggal klik mau makan apa, dipesan datang. Nah, misal harga makanannya 20.000, ongkosnya 25.000. Jadi nggak beli makanannya? Enggak ya. Lebarku ongkos, nah gitu. Kita akan mencari yang menjual makanan yang sama, tapi ongkosnya kecil. Harganya makanan 20.000,
ongkosnya cukuplah 5.000. Jadi carilah yang terdekat. Jadi jangan sampai biaya contohnya transportasi itu lebih mahal dibanding harga produknya. Seperti itu. Karena kita berbicara antar daerah, pengiriman barang itu bisa, kalau ini yang terdekat aplikasi Gojek lah ya, ini contohnya. Bisa lewat truk, bisa lewat kereta api, atau bahkan apapun itu transportasinya. Nah, konsumen itu akan memilih, nih biayanya jangan biaya kirimnya gitu ya, jangan sampai lebih besar dibanding harga produknya. Makanya banyak pilihan kalau sekarang, banyak ekspedisi. Setiap tahun yang namanya perusahaan itu ada trennya. Kalau di Bandung mah makanan selalu menjadi yang paling utama ya, makanya disebutnya kota kuliner. Mau apa dan enak-enak gitu ya. Contoh sederhana, Ibu pernah di Bandung itu kalau bakso di setiap sudut, mau yang pakai gerobak, mau yang ditanggung, apalagi yang udah punya toko, itu enak semua baksonya ya. Pencinta bakso. Itu enak-enak semua kalau di Bandung baksonya. Ibu pernah ke Surabaya, jalan-jalan sama teman, ada tukang bakso siang-siang di Surabaya, panas-panas, ketemu yang jualan bakso. Yang kebayang itu seger, enak, pedas, asam gitu ya. Pas beli, wah jauh banget rasanya, nggak enak gitu ya. Padahal kalau di Bandung kan yang jualan bakso teh bakso Solo gitu ya, orang-orang Jawa ya. Tapi ternyata bakso di Jawa ini mah nggak enak. Nah artinya di Bandung mah kuliner makanan tuh luar biasa, sangat berkembang. Nah maksud Ibu itu ada trennya. Nah untuk sekarang tren perusahaan itu trennya ke jasa pengangkutan. Lihat sangat menjamur, mulai dari JNE, JNT, Wahana, apalagi Paksel, dan sampai sedang menjamur. Karena kenapa? Karena sekarang manusia, orang-orang nggak usah harus jauh-jauh ngirimin dari rumah diantarin. Suaranya hilang, Bu. Bu, suaranya hilang. Suaranya hilang. Ibu, suaranya hilang. Bu, suaranya hilang. Bu, suaranya hilang. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Bu. Belum ada. Bu, suaranya hilang, Bu. Bu, hilang suaranya, Bu. Hilang suaranya, Bu. Longgar kali teh ya. Itunya apa? Kedengeran? Halo? Udah kedengeran belum anak-anak? Udah. Udah, Bu. Udah? Ya, dicoba ya sebentar. Mungkin sedang loading yang belum kedengeran. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini adalah kondisi kemudahan transfer. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita cukup membahas tentang apa itu ruang. Nah,
Tadi yang sudah Ibu sebutkan di awal, setelah materi ini, khususnya kita ya, kita orang apa ini, negara apa? Indonesia ya. Kita harus bangga loh sama Indonesia. Ah Bu, Indonesia mah jangan pesimis. Harus bangga menjadi anak Indonesia, gitu ya. Dengan kondisi apapun Indonesia tetap harus bangga. Mau apa ya? Nanti kita bahas kenapa kita bangga menjadi anak Indonesia. Kenapa ya? Kita akan bahas setelah materi ini kita akan membahas tentang Indonesianya, baik alamnya, manusianya dan lain sebagainya, gitu. Dan itu harus membuat kita menjadi jauh lebih bangga karena kita anak Indonesia. Anak Indonesia itu pintar-pintar, anak Indonesia itu kesempatan belajarnya sangat luas, seperti itu ya. Nah, sebelum menutup pertemuan kali ini ada kuis. Ini kuis yang silahkan nanti diisi, Ibu sematkan di Google Classroom ya. Silahkan nanti diisi, cukup